aku menyampaikan kepinginanku mau kuliah memang dari orang tua itu ya kalau semisal kamu mau memperjuangkan silahkan kayak gitu. Tapi untuk orang tua nanti kalau untuk membiayai mungkin belum bisa gitu. Kalau capek sih pasti ada ya. Kalau capek itu pasti ada karena itu tadi karena ada tekanan dari semua sisi kan. Tapi kalau mau ada rasa menyerah dan mau berhenti kabur gitu nggak pernah sih alhamdulillah. Aku tuh udah punya pegangan karena dulu itu kemauanku sendiri yang mau kesini dan Allah juga udah takdirin aku di sini. Aku yakin itu udah yang terbaik. Jadi bagaimanapun sulitnya ya tak lakukan sampai selesai kayak gitu ya, walaupun banyak kesulitan yang harus dilalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Human Talk, Humanity, Aksi, dan Kolaborasi, sebuah podcast dari Solo Peduli hadir untuk sahabat peduli dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya, Nana Munawar, pada episode kali ini. Dan di dalam episode kali ini kita akan berbincang dengan salah satu penerima manfaat dari program beasiswanya yang ada di Solo Peduli. Siapakah dia dan bagaimana kisahnya? Nanti kita akan tanya langsung kepada yang bersangkutan. Tapi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada para penonton semuanya, para pemirsa yang telah mengikuti dari Human Talk dari sesi awal sampai dengan saat ini ya. Terus pantengin dari YouTube channelnya Solo Peduli Official. Setiap hari Jumat pukul 7 malam akan tayang dari episode-episode Human Talk yang lainnya ya. Jangan lupa like, comment, dan pastikan subscribe agar tidak tertinggal dari video-video yang lainnya. Ya, baik. Episode kali ini kita akan berbincang dengan salah satu penerima manfaatnya program beasiswa Solo Peduli. Masih bersama dengan saya, Nana Munawar. Siapakah di samping saya sudah ada? Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Jilan. Iya. Hanifah Jilan Fatihah. Oke. Jilan ini adalah salah satu penerima manfaatnya program beasiswa yang ada di Solo Peduli ya. Nanti kita akan tanya-tanya dengan Jilan. Panggilannya Jilan ya. Oke. Jilan, boleh dikenalkan terlebih dahulu. Nama kamu asalnya dari mana? Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Hanifah Jilan Fatihah, bisa dipanggil Jilan. Asalnya dari Wonogiri. Wonogiri. Oke, Woryantoro. Woryantoro. Oke. Jadi saya ini adalah salah satu penerima manfaat dari beasiswa Solo Peduli di tingkat perguruan tinggi. Oke. Angkatan 21. Angkatan 2021. Oke. Wonogirinya tadi Woryantoro. Woryantoro itu mana sih? Atas Waduk itu ya? Iya, Waduk ke selatan. Waduk selatan nanti. Oh, oke. Sulit air ya di sana? Iya. Oh iya loh. Oh iya, ternyata sulit air ya. Oh, oke. Walaupun di atas waduk ya. Oke. Jilan. Angkatan 2021. Oke, angkatan 2021, jurusannya apa? Saya jurusan D3 Sistem Informasi. D3 Sistem Informasi. Oke. Sekarang posisinya berarti sudah selesai untuk TA. Untuk sekarang alhamdulillah saya sudah selesai untuk kuliahnya. Ini tinggal nunggu jadwal wisuda sama diproses untuk pengabdian. Oke, siap. Alhamdulillah sudah selesai. Jilan, pertama kali ketemu dengan Solo Peduli, ceritanya seperti apa sih? Untuk pertama kali sebenarnya tuh dulu waktu SMK itu kan saya udah pengen kuliah. Sebenarnya dari SMP sih Mas, saya itu pengen kuliah. Oh, SMP nggak bisa langsung kuliah? Ya, pengen ya? Pengen situ. Oh alah, ya. Terus kan kalau mindset orang dulu itu kan kalau mau kuliah itu harus sekolahnya SMA. Nah dulu tuh juga pengen masuk SMA. Terus tapi karena kan lihat kondisi orang tua juga kan, ekonominya juga masih pas-pasan, sederhana gitu. Jadi akhirnya saya masuk SMK aja dengan tujuan nanti semisal lulus bisa langsung kerja gitu. Alhamdulillah saya dapat SMK yang dimana itu setelah saya jalan di sana itu ada prospek untuk kuliah juga. Oke. Terus kemudian waktu itu saya alhamdulillah masuk di kategori siswa eligible, dimana itu saya bisa nilainya itu masuk kategori buat daftar SNMPTN. SNMPTN, oke. Sekarang SNBP itu. Ya. Nah waktu itu saya belum lolos karena kayaknya juga intinya nilainya belum memenuhi gitu kan. Terus untuk mau ikut yang SNBT, yang tes itu aku belum ada persiapan. Jadi aku milih buat ya udahlah kalau misal nanti dapat kerja dulu sambil belajar bisa ikut tahun depan gitu kan. Nah alhamdulillah posisiku kan udah ya agak semangat
semangatku udah agak turun gitu kan gara-gara itu tadi. Terus alhamdulillah dapat tawaran dari ustadzku yang di SMK itu katanya ada lowongan buat beasiswa kuliah dari Solo Peduli ini. Untuk infonya itu ustadzku dapatnya dari alumni SMK yang juga alumni dari beasiswa di sini. Berarti ada yang awalnya juga terus akhirnya ngajak yang lainnya gitu ya, bisa ngajak yang lainnya gitu. Oke. Terus kenapa memutuskan akhirnya memilih beasiswa yang Solo Peduli? Kan beasiswa yang lain banyak. Ya, sebenarnya kemarin tuh ada tawaran yang di mana ya, pokoknya yang di Depok itu. Tapi karena nggak tahu mantepnya aja, saya jadi coba daftar yang di sini. Gitu. Kisahnya waktu daftar gimana? Wonogiri lumayan jauh tuh dari Solo. Prosesnya gimana? Prosesnya itu sebenarnya awalnya tuh nggak ada temen. Saya kan juga nggak pernah ke Solo juga kan. Ya awalnya tuh takut gitu. Terus akhirnya aku daftar sendiri. Alhamdulillah ada temennya 2 yang dari sana ikut daftar kayak gitu. Terus ya alhamdulillah keterima dan ini udah selesai. Iya. Prosesnya memang waktu pendaftaran di beasiswa Solo Peduli itu rumit nggak, atau ada proses apa aja sih yang dilalui? Oh iya, kalau dulu itu waktu mau masuk di sini itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Seleksinya itu yang pertama itu dulu ada seleksi pemberkasan administrasi itu. Terus setelah lolos itu ada tes akademik. Waktu itu kan masih zamannya COVID ya, jadi untuk tesnya itu pakai Google Form. Kamu tuh angkatan COVID ya berarti? Terus abis itu setelah lolos di tes akademik ada tes psikotes yang itu dilakukan secara offline di gedung lama SMK ITS Matematika. Nah itu pertama kali saya ke Solo. Di sana ketemu teman-teman banyak dan itu cukup bikin saya agak gimana ya, minder gitu ya. Maksudnya bisa nggak ya sampai akhir gitu lolosnya gitu. Tapi alhamdulillah lolos. Abis itu tes wawancara di sini di kantor pusat. Setelah itu pengumuman dan alhamdulillah lulus. Siap. Lika-liku yang begitu panjang pertama kali ke Solo berarti datang sendiri? Dulu sama teman-teman yang daftar juga. Sama-sama bareng-bareng gitu ya. Yang itu lolos semua juga yang daftar bareng? Yang lolos ikut saya sekarang 1 Mas. 1 aja. Siap. Ketika tadi mendengar cerita yang pertama itu adalah awalnya pengen kuliah sejak SMP. Kenapa kamu pengen kuliah? Sebenarnya apa sih motivasi kamu itu? Kenapa akhirnya aku harus kuliah? Aku pengen kuliah. Kenapa memangnya? Dulu itu sebenarnya kan SMP kayak belum tahu, sebenarnya cuma pengen aja kayak gitu ya. Belum tahu kayak kedepannya tuh kalau kuliah bisa apa gitu. Tapi setelah semakin kesini SMK tahu prospek kerjanya kalau kuliah itu lebih baik kayak gitu. Terus melihat juga dari kondisi orang tua yang memang kurang begitu, masih pas-pasan sederhana kayak gitu. Jadi saya dan saya juga sebagai anak pertama ya. Jadi saya pengen punya cita-cita kalau misal nanti saya bisa kuliah, saya bisa punya pengetahuan dan wawasan yang lebih. Kemudian saya punya relasi yang lebih lagi juga. Jadi saya punya prospek kerja dan kesempatan yang lebih baik. Harapannya adalah berarti kalau boleh disimpulkan meningkatkan taraf hidup keluarga ya gitu ya. Jadi di keluarga baru kamu yang kuliah ya. Ya alhamdulillah akhirnya kesampaian. Ada sempat penolakan nggak atau rintangan dari keluarga atau teman sekitar atau tetangga barangkali gitu? Ada nggak yang seperti itulah rintangan dari sekitar gitu? Alhamdulillah kalau dari awal untuk daftar beasiswa ini alhamdulillah diridhoi ya Mas. Maksudnya boleh-boleh aja kayak gitu. Cuman waktu dulu karena maksudnya pas aku menyampaikan kepinginanku mau kuliah memang dari orang tua itu ya kalau semisal kamu mau memperjuangkan silahkan kayak gitu. Tapi untuk orang tua nanti kalau untuk membiayai mungkin belum bisa gitu. Jadi karena ini program beasiswa ya, jadi orang tua ya mendukung penuh aja gitu. Kalau orang tua memang kerjanya apa atau sehariannya bagaimana? Kalau bapak sama ibu itu, bapak kalau semisal ada yang ngajak itu kadang buruh jadi tukang bangunan. Tapi itu kan cuma kalau kadang-kadang kayak ada aja kan. Kalau enggak biasanya ya cuma
tani Polowijo aja Mas. Oh, Polowijo ya di sana ya. Nanam apa biasanya? Jagung, kacang tanah, sama kedelai. Kalau kemarin pas Monogiri sempat ada yang ini apa jamu-jamu temulawak terus apa gitu sih dan sebagainya. Oke. Yang Polowijo ya. Oke. Terus kalau ibu juga sama? Kalau ibu iya sama. Paling ikut bantu-bantu bapak aja. Oh ya siap. Dari anak desa ke kota untuk meningkatkan taraf hidup. Pasti banyak juga yang seperti itu ya, kisah-kisah yang senada dengan salah satunya Jilan. Yang barangkali punya kisah yang menarik atau apa tentang perjuangan bagaimana meneruskan pendidikan, silakan tulis di kolom komentar ya. Kita ramaikan di kolom komentar untuk bisa mendengarkan kisah-kisah dari Anda semuanya. Barangkali, oh ternyata ini yang namanya Jilan begitu ya, yang belum pernah kenal begitu, yang dari para sahabat peduli yang menjadi donatur lama begitu ya. Oh, ternyata ini tuh salah satu pertimbangan. Jadi tadi mana Wuryantoro ya? Ya. Oh Wuryantoro. Oke, Jilan, setelah kamu dapat beasiswa, rasanya gimana? Alhamdulillah senang sih Mas, Masya Allah sekali, karena dari dulu kan dicita-citakan pengen kuliah. Terus apalagi ini dapat kesempatan kuliah gratis tanpa bayar kayak gitu. Oke. Jadi ya Senang ya. Apa aja yang kamu dapetin dari program beasiswa ini? Selama dapat program beasiswa ini ada program-program yang lain apa yang didapatkan dari Solo Peduli? Mungkin fasilitas. Apa itu? Kalau fasilitas dari program beasiswa di Solo Peduli ini, alhamdulillah saya dapat rumah tinggal ya, dalam bentuk asrama, dan di asrama itu kami dibina dengan seorang muslim atau muslimah. Jadi dari segi ibadah, kemudian amal yomi itu bisa lebih teratur seperti itu. Kemudian juga kami dapat uang saku setiap bulan. Nah itu dari Solo Peduli kami juga diikutkan dalam mentoring. Kemudian juga ada kesempatan untuk magang, latihan kerja seperti itu. Juga beberapa kali kami diberikan kesempatan atau undangan di pelatihan-pelatihan atau seminar. Alhamdulillah. Berarti program yang lainnya yang membersamai dengan ini itu banyak juga begitu ya. Ada hal yang paling berkesan selama kamu jadi penerima manfaat di Solo Peduli. Apa sih yang paling berkesan? Menurut saya yang paling berkesan di 3 tahun ini ya, itu ketika saya diberikan kesempatan untuk magang di salah satu divisi di Solo Peduli. Kan sebelumnya saya memang punya perhatian khusus untuk ekonomi keluarga saya. Itu. Jadi setelah saya kuliah di sini gratis, juga sudah dapat uang saku, tapi kan kayak untuk untuk kebutuhan sehari-hari juga masih kurang kan Mas. Jadi tetap butuh minta tambahan dari orang tua. Nah, jadi karena adanya tadi tawaran magang itu, di mana saya juga baru pertama kali dapat pengalaman untuk latihan kerja, jadinya saya terima. Terus kemudian dengan adanya kegiatan magang itu saya juga dapat tambahan uang saku gitu. Jadi begitu. Bisa lebih meringankan gitulah. Selain itu juga waktu itu semester 2 sampai semester 4 kurang lebih 1,5 tahun itu saya magang itu. Waktu itu juga lagi sibuk-sibuknya kayak gitu. Ya ngerasa capek sih, tapi kayak ya gimana, aku udah ngambil di situ jadi harus tak selesaikan kayak gitu. Dulu itu waktu lagi sibuk-sibuknya ngerjain tugas kuliah karena semester awal kan. Terus juga kami yang beasiswa itu kan dapat kelasnya malam. Jadi dari pagi kami magang, yang magang itu, terus sorenya lanjut kuliah seperti itu. Jadi untuk ngerjain tugas-tugas itu juga nyolong-nyolong gitu. Sempat pengen menyerah nggak? Capek, aku yakin pasti capek ya. Sempat ada kepikiran ternyata secapek ini gitu. Apa aku udah menyerah aja, angkat tangan aja? Seperti ada kepikiran apa? Kalau capek sih pasti ada ya. Kalau capek itu pasti ada, karena itu tadi, karena ada tekanan dari semua sisi kan. Tapi kalau mau ada rasa menyerah dan mau berhenti kabur gitu nggak pernah sih, alhamdulillah. Jadi kayak gimana ya, aku tuh udah punya pegangan karena dulu itu kemauanku sendiri yang mau kesini, dan Allah juga udah takdirin aku di sini. Aku yakin itu udah yang terbaik. Jadi bagaimanapun sulitnya,
ya tak lakukan sampai selesai kayak gitu ya, walaupun banyak kesulitan yang harus dilalui. Iya, oke, siap. Terus setelah mendapatkan beasiswa selama 3 tahun ini, kamu udah selesai nih, rencana atau plan ke depan, apakah setelah ini langsung nikah atau apa gitu? Oh ya barangkali ya kan gitu. Ada plan apa nih setelah ini? Atau mau balik ke Wonogiri, mau jadi bupati atau apa? Mau gak Rencana setelah ini, rencana terdekat sih mungkin saya menyelesaikan pengabdian dulu ya, Mas. Okay. Pengabdian saya kan kewajibannya 2 tahun. Setelah itu ya sembari menjalankan pengabdian ini, fokus saya adalah membiayai hidup adik saya yang sekarang udah mulai kuliah tahun ini. Oke. Ya sama nanti tambahannya tahun depan adik saya yang satu lagi itu masuk SMP, itu juga saya insya Allah bantu. Jadi kerja dulu. Kerja ya. Oke. Jadi belum ada plan menikah ini ya. Belum. Ya barangkali nanti setelah ini. Oke. Kalau ini ada pesan, kan banyak juga teman-teman yang saat ini sedang mendapatkan beasiswa gitu ya. Mulai sebelum pendidikan ada beasiswa mulai dari SD, SMP, SMK, SMA begitu sampai perguruan tinggi. Ada pesan nggak sih agar teman-teman itu tidak kemudian menyerah begitu aja di tengah jalan? Barangkali ada pesan yang bisa disampaikan untuk para penerima manfaat. Untuk penerima manfaat. Untuk penerima manfaat dulu. Untuk para penerima manfaat, apabila kamu punya kemauan gitu, kalau dari aku pesannya jangan pernah menyerah. Terus juga apa ya, kalau semisal kita punya kemauan kemudian kita punya usaha untuk mencapai kemauan itu, insya Allah nanti dari Allah akan datang kemudahan-kemudahan. Misalnya seperti saya tadi, ketika saya punya kemauan maka ya itu tadi dapat link tiba-tiba kayak gitu. Nah itu aja. Terus kemudian setelah kita berusaha, jangan lupa libatkan Allah di setiap perjalanan kita, karena gimana ya, walaupun kita itu diliputi dengan rasa khawatir, was-was dan segalanya untuk menghadapi hidup kedepannya, kalau kita libatkan Allah itu insya Allah kita akan diberi ketenangan. Oke. Itu tadi untuk pesannya kepada para penerima manfaat. Nah, barangkali yang menyimak ini adalah juga merupakan donaturnya Jilan, donaturnya Slow Peduli. Ada hal yang ingin disampaikan kepada para donatur yang juga setiap bulannya menyisihkan donasinya untuk program pendidikan di Slow Peduli, Jilan? Untuk para donatur, saya ucapkan banyak terima kasih karena dengan bantuan panjenengan semuanya saya bisa mempunyai kesempatan untuk sekolah lebih tinggi, bisa berkuliah di Solo Peduli. Semoga panjenengan semuanya dilancarkan rezekinya, kemudian dilancarkan urusannya dimanapun berada, kemudian selalu diberikan kesehatan untuk seluruh keluarganya dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan kalau tadi udah ditanya tentang plan begitu, emang nggak ada rencana balik Wonogiri mau jadi bupati? Oh, kembali lagi pertanyaannya. Ya. Oke. Kalau melihat dari program beasiswa Slow Peduli ya begitu ya, ada harapan terkait dengan program ini ke depan seperti apa, Jilan? Kamu kan sudah menerima program ini, menjalani program ini selama 3 tahun ya, 3 tahun terakhir. Nah, harapan ke depan untuk program beasiswa Slow Peduli seperti apa, Jilan? Harapan saya untuk program beasiswa di Solo Peduli semoga terus ada ya, Mas. Oke. Semoga terus ada, karena ini bisa membantu teman-teman di luar sana yang punya keinginan lebih atau kemauan tapi belum ada kesempatan untuk ekonominya seperti itu. Dan semoga para pengurusnya juga diberikan kemudahan dalam mengelola anak binaannya seperti itu. Kemudian untuk program-programnya nanti semoga bisa lebih berkualitas seperti itu. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Solo Peduli karena telah memberikan kesempatan saya dengan adanya program beasiswa tadi, sehingga saya bisa kuliah di sini. Gitu. Semoga Solo Peduli bisa eksis di kancah regional, nasional, bahkan internasional. Amin ya Pak. Siap. Oke, Jilan, terima kasih telah ngobrol di episode kali ini tentang menjadi penerima manfaat di Solo Peduli.
Saya dulu juga penerima manfaat ya. Dari SMK terus lanjut ke perguruan tinggi ya. Oke, alhamdulillah akhirnya bisa jumpa di episode kali ini bersama Jilan, salah satu penerima manfaat yang lainnya. Kalau sebelum-sebelumnya atau barangkali yang lainnya kita juga pernah ketemu dengan para penerima manfaat. Barangkali ada dari sahabat peduli mau usul, kasih masukan, saran untuk siapa yang kedepannya kita undang di episode-episode berikutnya. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan coba hubungi siapakah itu, atau barangkali Anda juga merupakan salah satu penerima manfaat dari program-programnya Solo Peduli, bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan dari episode kali ini, episode Human Talk, Humanity, Aksi, dan Kolaborasi, sebuah podcast dari Solo Peduli hadir untuk sahabat peduli dimanapun berada. Jumpa lagi di lain kesempatan, dan jangan lupa pastikan like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan dari episode-episode Human Talk yang lainnya, tayang setiap hari Jumat pukul 7 malam hanya di YouTube channelnya Solo Peduli Official. Terima kasih. Saya Nana Munawar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.